Masih dalam suasana Natal, baru-baru ini Bupati Lebak ramai diperbincangkan di publik karena dikatakan melarang umat Nasrani untuk merayakan hari Natal di wilayahnya. Bupati Lebak Provinsi Banten, Iti Oktavia Jayabaya tidak izinkan ibadah perayaan Natal 2022 di wilayahnya Maja. Kebijakan Bupati Lebak larang ibadah Natal di Maja ini menjadi ramai diperbincangkan oleh warganet. Soal Bupati Lebak larang ibadah Natal di Maja karena tidak terbitnya izin untuk ibadah Natal selain di gereja. Larangan itu sesuai hasil musyawarah pada Forum Komunikasi Umat Beragama atau yang biasa disebut FKUB. Dilansir dari Vagansa, Bupati Lebak larang ibadah Natal di Maja menanggapi permintaan izin dari Camat Maja yang menginformasikan ada pemberitahuan izin dari dua komunitas umat Kristen di Maja. Dua komunitas umat Kristen ini hendak melakukan ibadah Natal pada 18 dan 25 Desember di Eko Club Citra Majaraya. Kesepakatan rapat Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB, kita tidak menghalangi ibadah, tapi di rumah ibadah sesuai peruntukannya. Ruko, tempat pemukiman, kami mohon maaf gak diizinkan. Sesuai dengan hasil musyawarah FKUB, kata Iti dalam rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru di Aula Malta Tuli di Rangkas Bitung baru-baru ini. Ya, kalau menurut sahabat Eva Kreatif hal ini tidak dibenarkan. Walaupun memang mungkin alasan Bupati itu benar, tetapi satu hal yang tidak dapat dibenarkan adalah soal ibadah tidak mengganggu. Apalagi kalau misalnya dilakukan di ruko atau tempat-tempat yang lain, saya kira tidak mengganggu. Kalau justru melarang itu nampak ketidakadilan sekalipun dalam kesepakatan FKUB. Tapi hal itu tidak bisa diterima. Mengapa? Sebab kalau hari raya besar, saudara-saudara muslim sampai menggunakan jalan raya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan sebenarnya itu kalau dikatakan mengganggu, ya tentu sangat mengganggu bagi umat yang lain, khususnya yang bukan Islam. Tetapi hal ini tidak diprotes oleh teman-teman atau umat Kristen dan agama-agama yang lain selain Islam. Karena mengapa? Sebagai bentuk toleransi. Apalagi ini hanya dilakukan di ruko atau rumah pribadi, tidak mengganggu sama sekali. Sangat-sangat tidak mengganggu. Karena mengapa? Tidak menutup jalan, tidak ribut-ribut di jalan, tetapi hanya dilakukan di dalam rumah. Toh kalau mungkin ada puji-pujian, itu pun cuma paling lambat setengah jam. Jadi tidak ada alasan yang dapat dibenarkan dalam hal ini terkait dengan perkataan daripada Bupati Lebak. Karenanya ia menghimbau umat Kristiani yang tinggal di wilayah Kecamatan Maja agar beribadah Natal di gereja-gereja lain di wilayah Kabupaten Lebak. Ini sangat-sangat tidak benar. Ya, walaupun mungkin himbauannya benar, tetapi sebagai seorang pemimpin tidak berpihak kepada minoritas, tetapi berpihak kepada mayoritas. Takut kalau mungkin nanti akan diprotes oleh orang-orang
yang tidak senang. Sebagai seorang pemimpin harus baik dan harus adil terhadap semua. Kalau yang lain melakukan hal yang istilahnya mengganggu tetapi tidak diprotes, nah demikian juga umat yang lain, karena negeri kita ini bukan negeri atau satu agama saja, tetapi negeri kita ini adalah berbeda-beda baik suku, ras, dan agama. Jadi pemerintah harus menjadi payung untuk semua, tidak ada perbedaan sikap terhadap mereka semua, mengasihi semua, memperhatikan semua. Di Rangkas Bitung ada Natal bersama 27 Desember, gabungan umat Nasrani dan saya akan datang, ucap Ita. Ya, luar biasa. Dalam hal ini memang beliau memang tidak anti Natal, hanya dalam sikapnya itu menunjukkan sikap yang tidak adil terhadap umat Nasrani. Ya, karena mengapa? Karena perkataan menyuruh untuk Natalan di tempat lain dengan beralasan persetujuan kesepakatan bersama FKUB. Walaupun beliau sendiri tidak anti, tapi dalam hal ini menunjukkan bahwa bupati tidak tegas, bupati takut terhadap oknum-oknum yang tidak senang. Mungkin Bupati Lebak ini harus belajar dari Wali Kota Solo, juga mungkin harus belajar dari Bupati Nganjuk, bahwa di kota Nganjuk setiap tahun masyarakat umat Kristen khususnya menggunakan pendopo kabupaten untuk merayakan Natal bersama, dan sangat luar biasa itu dilakukan di luar, dekat dengan alun-alun yang sangat ramai dengan masyarakat beraktivitas tanpa merasa diganggu, dan masyarakat pun tidak mengusik pemerintah. Dan ini adalah ketegasan pemerintah dan perhatian pemerintah terhadap umat minoritas. Jadi benar-benar bahwa pemerintah Nganjuk, pemerintah Solo menjadi payung bagi semua agama, bukan hanya umat Nasrani, tetapi juga Hindu, Buddha, dan juga Islam. Di dalam hal ini, contohnya adalah kota Nganjuk. Umat Muslim bersama-sama berbondong-bondong mempersiapkan ibadah Natal dengan baik. Dalam hal menyambut Natal pun umat Kristiani, umat Islam turut serta dalam acara penyambutan Natal dengan jalan santai bareng-bareng. Demikian juga dalam ibadah Natal, bupatinya hadir, pemerintahnya hadir, ikut serta di dalamnya. Jadi dalam hal ini Bupati Lebak harus belajar, apalagi memiliki rekod yang bagus menjadi bupati terbaik di Asia katanya. Tetapi dalam hal ini akan menunjukkan satu cacat yang cukup besar karena ucapan yang keliru, karena takut terhadap sekelompok orang yang intoleran. Ditemui terpisah, Camat Maja Edi Nurhedi tidak menampik adanya izin perayaan ibadah Natal di Eko Club Citra Majaraya pada 18 dan 25 Desember. Edi kemudian meminta arahan bupati yang hasilnya demikian ada larangan sesuai FKUB saat ini. Lanjut, Edi, tidak ada gereja di Kecamatan Maja sehingga umat Kristen berencana akan menggelar ibadah Natal di Eko Club. Hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah, ya, karena tentu sudah dipersiapkan di dalam ruangan yang tertutup dan sebenarnya tidak mengganggu. Tetapi dalam hal ini bupati tidak mempunyai sikap tegas untuk membela.
Menurutnya, ada dua komunitas umat Kristen yang menyampaikan pemberitahuan rencana ibadah Natal di Maja. Namun sesuai arah Bupati Lebak, umat Kristen di Maja tidak diperbolehkan menggelar ibadah Natal di Eko Club Citra Maja Raya dan menyarankan untuk ke Rangkas Bitung. Diarahkan demikian ke Rangkas Bitung, nanti dibantu oleh persekutuan gereja di Rangkas Bitung seperti gereja Pasundan, akan dikomunikasikan baik oleh saya maupun persekutuan, ucap Edi. Jadi dalam hal inilah Bupati yang dipermasalahkan. Walaupun menurut PGI di Maja tidak ada masalah dan Bupati ini adalah Bupati yang baik. Dia juga ingin hadir, tetapi karena sikap seolah membela dan tak berdaya menghadapi kelompok-kelompok intoleran inilah yang membuat masalah ini menjadi besar, sehingga nama baik bahkan rekod dalam pekerjaannya sebagai bupati terbaik di Asia menjadi runtuh, hancur sekeping-kepingnya karena satu tindakan yang keliru. Mari Bapak Ibu Saudara sahabat TV Kreatif, kita doakan bangsa kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya mereka tegas dalam mengambil keputusan, tidak melakukan hal yang sama, tidak takut terhadap kelompok yang kecil, kelompok intoleran, tetapi harus berani bersama-sama dengan pemerintah pusat melawan kaum atau kelompok intoleran supaya bangsa kita damai, bangsa kita aman, bangsa kita tenang seperti sedia kala di mana bangsa kita telah merdeka dari penjajah-penjajah yang menjajah bangsa Indonesia. Mereka berjuang bersama-sama tanpa tanya agamamu apa, sukumu apa, tetapi yang dipegang adalah jika engkau Indonesia, maka kita bersama-sama bersatu untuk berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Kiranya hal seperti ini dapat diketahui, dapat dilihat, didengar, ditonton oleh pemerintah-pemerintah yang tidak berani, supaya mereka memiliki keberanian untuk menghadapi dan melawan intoleran. Tuhan Yesus memberkati.